Epilogi, terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Rahasia Mertua. Kisah horor ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sarah yang baru saja menikah dan mengetahui fakta bahwa kedua mertuanya adalah penganut kejawen. Lalu, bagaimanakah nasib Sarah selanjutnya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan persembahan kisah horor dariku. Retno Saraswati melirik saat Nyai Ambarsari berjalan tertatih menuju ke kamar mandi untuk yang ketiga kalinya semenjak Retno Saraswati duduk di kursi malas di ruang tengah. Joyo Lodaya sedang berada di Merapen sejak 2 hari yang lalu. Retno Saraswati hanya bisa berharap agar sang suami lekas pulang. Ia takut bila Nyai Ambarsari sewaktu-waktu melahirkan dan tak ada Joyo Lodaya di rumah itu. Tak ada orang yang akan memanggilkan dukun beranak. "Sampean sakit, Mbak Yu? Apa bisa aku ambilkan sesuatu?" tanya Retno Saraswati sembari beranjak dari kursi malasnya. Nyai Ambarsari menoleh. Wajahnya pucat dan berkeringat. Tidak, hanya rasanya ingin pipis terus-menerus. Retno Saraswati menghampiri Nyai Ambarsari dan membantu memapahnya. Ia mendudukkan Nyai Ambarsari pada sebuah kursi panjang dan menyelipkan bantal di belakang punggung wanita itu. Nyai Ambarsari mendesah lega seraya memejamkan matanya. Dadanya tampak naik turun dengan cepat. Ia seperti sangat kelelahan dan menahan rasa sakit. "Apakah sudah waktunya, Mbak Yu?" tanya Retno Saraswati. Nada kecemasan jelas terdengar dari suaranya. Aku tak tahu," jawab Nyai Ambarsari pelan. Retno Saraswati pun menunduk tercenung. Mereka sama-sama menjalani kehamilan yang pertama. Masuk akal bila tak ada salah seorang dari mereka yang pernah merasakan bagaimana pertanda bayi akan lahir. "Tunggu sebentar." Retno Saraswati mengambilkan segelas air putih dan membantu Nyai Ambarsari untuk minum. "Ayo aku bantu sampean berbaring saja di kamar, Mbak Yu. Istirahatlah, sudah mulai larut malam. Sejak hamil tua, aku sudah tak bisa tidur nyenyak dan selalu ke kamar mandi. Biar saja aku duduk di sini. Aku lelah bila harus bolak-balik ke kamar," tolaknya. Retno Saraswati menghela nafas. Ia sudah mulai mengantuk dan lelah. Ia hanya ingin berbaring di ranjangnya. "Baiklah kalau begitu, Mbak Yu. Aku tidur dulu ya," pamitnya. Nyai Ambarsari memaksakan senyum meski lebih menyerupai seringai kesakitan. Ia menganggukkan kepala. Tangannya mengelus-elus perut buncitnya. Retno Saraswati meniup lampu minyak besar di ruang tamu dan ruang tengah. Lalu mengganti lampu minyak di ruang tengah dengan sebuah lampu teplok kecil. Setelah meletakkan lampu teplok itu di atas meja di hadapan Nyai Ambarsari, Retno Saraswati pun masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintunya.
Tak butuh waktu lama bagi Retno Saraswati untuk terlelap ke alam mimpi. Entah berapa lama ia tertidur. Retno Saraswati terbangun kembali saat telinganya menangkap suara tangisan lirih dari dalam kamar depan. Kamar yang ditempati oleh Nyai Ambarsari. Retno Saraswati beringsut, mencoba untuk duduk. Hatinya terasa teriris membayangkan bila ia berada dalam posisi dan situasi seperti yang sekarang dialami oleh Nyai Ambarsari. Akan melahirkan tanpa kehadiran suami yang meninggal karena terbunuh. Masih setengah mengantuk, Retno Saraswati mencari-cari selopnya, lalu berjalan gontai menuju ke kamar depan. Pintu kamar itu terbuka lebar, gelap gulita di dalamnya. Namun, suara tangis itu telah berhenti. Retno Saraswati melongok ke dalam kamar. "Nyai, bolehkah aku masuk?" tanyanya. Sekian lama, tak ada jawaban. Semilir angin dingin meniup tengkuk Retno Saraswati. Ia menoleh, baru tersadar bahwa ternyata pintu depan terbuka lebar. Retno Saraswati merasa heran, siapa yang membuka pintu itu di tengah malam seperti ini. Ia kembali dikejutkan oleh suara isak tangis Nyai Ambarsari di halaman. Tak ingin terjadi sesuatu yang membahayakan perempuan itu, Retno Saraswati pun bergegas menuju ke halaman yang segelap jelaga. Di bawah sebatang pohon ketapang yang besar, ia melihat Nyai Ambarsari yang berdiri membelakanginya, seraya menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Perempuan itu terus menangis terisak. Hati Retno Saraswati benar-benar terluka mendengar isakan yang menyayat hati itu. "Mbak Yu," panggilnya perlahan. Retno Saraswati melangkah mendekat, namun Nyai Ambarsari justru berjalan menjauh. Perempuan itu pergi menyusuri jalanan gelap. Tak ingin terjadi sesuatu, Retno Saraswati bergegas mempercepat langkah untuk menyusulnya. "Mbak Yu mau kemana? Ayo kembali Mbak Yu, ini sudah tengah malam," teriaknya. Nyai Ambarsari mengabaikan seruan itu. Perempuan itu terus saja berjalan menjauh sambil menangis. Langkahnya menuju ke hutan. Retno Saraswati berusaha mengejarnya. Namun anehnya, Nyai Ambarsari yang nampak berjalan lambat dan kepayahan karena perutnya yang besar, kini semakin menjauh. Jarak di antara mereka pun semakin melebar meski Retno Saraswati sudah berusaha sekuat tenaga untuk berjalan secepat mungkin. Tiba-tiba saja Nyai Ambarsari menghilang dari pandangannya. Retno Saraswati mulai merasa panik dan ketakutan. "Mbak Yu, sampean di mana Mbak Yu? Ayo kita pulang, aku takut," teriak perempuan muda itu berkali-kali. Malam hening mencekam. Ia bisa mendengar detak jantungnya yang berdegup sangat kencang. Tak ada jawaban dari Nyai Ambarsari. Retno Saraswati mulai berpikir untuk kembali ke kampung dan mengetuk pintu salah satu tetangga untuk meminta pertolongan. Namun, ia takut terjadi sesuatu selama Nyai Ambarsari jauh darinya.
Saat masih menimbang-nimbang, tiba-tiba terdengar kembali tangisan Nyai Ambarsari. Retno Saraswati segera berjalan ke arah kanan, menuju sumber suara itu berasal. Suara itu berhenti di bawah sebatang pohon besar. Namun Retno Saraswati tak melihat sosok Nyai Ambarsari di sana. Ia berdiri kebingungan. Dengan bantuan sinar rembulan yang pucat, Retno Saraswati memandang ke sekeliling pohon itu. Suasana begitu lengang. Hanya terdengar suara burung hantu dan kepak sayap kelelawar di atas kepala Retno Saraswati. Perempuan itu ketakutan. Tak mungkin Nyai Ambarsari bisa menghilang begitu saja. Saat berada di tengah kebingungan, tiba-tiba terdengar sebuah suara menyapa. "Sedang mencariku, Nyai." Retno Saraswati menengadahkan kepalanya. Di sebuah dahan pohon besar, ia melihat seorang wanita dalam posisi tubuh tergantung dengan kepala berada di bawah hingga wajahnya tertutup oleh rambut yang menjela hingga menyentuh tanah. Perempuan itu telanjang bulat. Telapak kakinya menekuk mengait pada dahan pohon. Lengannya terjuntai lurus ke bawah. "Siapa kamu? Mana Nyai Ambarsari?" tanya Retno Saraswati gugup. Spontan ia melangkah mundur. Secara naluriah ia menanggupkan kedua tangannya di atas perut untuk melindungi kandungannya. "Aku Surtini." Sosok wanita itu tertawa cekikikan. Suaranya melengking-lengking ke seluruh area hutan, membuat para kelelawar berhamburan. Tiba-tiba saja, kepala perempuan itu mendongak. Kini terlihat jelas bola matanya yang berwarna putih dengan mulut yang menyeringai. Gigi-giginya yang runcing terlihat jelas ditimpa sinar rembulan. Retno Saraswati luar biasa ketakutan. Ia berbalik dan mulai berlari. Ia menangis terisak, membayangkan makhluk itu akan mencelakainya dan sang bayi dalam kandungannya. Retno Saraswati berlari dan terus berlari tak tentu arah dalam kegelapan. "Tolong! Tolong!" ia berteriak histeris. Tawa melengking Surtini terdengar di mana-mana, di seantero hutan, seolah-olah sosok perempuan itu tepat berada di belakang telinga Retno Saraswati. Perempuan itu semakin histeris saat mengetahui dirinya tersesat dan tak tahu arah kembali menuju ke kampung. Retno Saraswati pun berhenti dan memandang ke segala arah. Ia sangat putus asa. Tiba-tiba saja, suara cekikikan Surtini hilang lenyap. Namun, Retno Saraswati menjerit keras saat ada sosok hitam berlari ke arahnya. "Hei, tenang, tenang Di, ini aku." Joyo Lodaya memegangi kedua tangan sang istri yang memukul-mukul sambil menjerit histeris. Ia berusaha merangkul tubuh Retno Saraswati untuk menenangkannya. Sang istri yang kemudian tersadar langsung merasa lega dan lunglai. Joyo Lodaya memapah Retno Saraswati menuju tempat ia menambatkan kuda. Ia menaikkan tubuh sang istri ke atas kuda,
lalu segera memacu kuda itu menuju ke rumah. Di ambang pintu, Nyai Ambarsari menyambut mereka dengan tatapan cemas. "Sampean kemana saja, Di? Syukurlah Kakang Joyo menemukanmu." Retno Saraswati yang berada dalam gendongan sang suami menatap lemah pada Nyai Ambarsari. "Jangan tinggalkan rumah seperti tadi, Mbak Yu." "Meninggalkan rumah? Siapa yang meninggalkan rumah, Di? Bukankah sampean yang membuka pintu depan dan pergi? Aku sedari tadi hanya bolak-balik dari kamar ke kamar mandi, Di," jawab Nyai Ambarsari. Mereka bertiga tampak kebingungan dan saling berpandangan. Tanpa berkata apa-apa, Joyo Lodaya membawa masuk sang istri ke dalam kamar mereka. Aku akan memasukkan kudaku ke istal sebentar. Mbak Yu, bisakah kau temani istriku sebentar? Tanya Joyo Lodaya kepada Nyai Ambarsari yang masih berdiri cemas di ambang pintu kamar. Perempuan itu mengangguk cepat-cepat dan segera duduk di kursi sebelah ranjang Retno Saraswati. "Apa yang barusan terjadi, Di?" tanya Nyai Ambarsari. Jemarinya menggenggam telapak tangan Retno Saraswati yang terasa sedingin es. Perempuan itu menutup mata, seolah takut melihat apa yang ada di sekitarnya. Ia pun diam tak menjawab. Biarkan dia istirahat dulu, Mbak Yu. Nanti siang saja kita bahas masalah ini. Saran Joyo Lodaya yang baru kembali dari istal. Nyai Ambarsari mengangguk. Ia keluar dari kamar dan menutup pintu di belakangnya. Setelah memaksakan diri untuk makan, akhirnya Retno Saraswati pun mulai berani bercerita. Joyo Lodaya dan Nyai Ambarsari yang duduk di sekitar tempat tidurnya tampak menyimak dengan raut wajah cemas. "Aku seperti pernah mendengar nama Surtini sebelumnya. Entah di mana," gumam Nyai Ambarsari. Dia adalah istri dari Mendiang Sujiwo, teman seperjuanganku dan Kang Waluyo. Tapi itu tak mungkin, Nyai. Surtini sudah meninggal, terbunuh bersama orang tuanya saat kompeni menyerang kampung mereka. Sela Joyo Lodaya. Mungkinkah Surtini yang lain? Tapi untuk apa perempuan itu melakukan hal seperti itu kepada Di Retno? Mulut Joyo Lodaya terkatup rapat. Retno Saraswati pun tak menjawab. Mereka semua kebingungan. Itu bukan ulah manusia, Mbak Yu. Gumam Joyo Lodaya. Nyai Ambarsari bergidik. "Jangan pergi lagi, Kakang. Setidaknya sampai Mbak Yu Ambarsari dan aku melahirkan. Kami takut." Retno Saraswati memohon. Joyo Lodaya menghela nafas dalam-dalam. Baiklah, Di. Janjinya. Sepanjang hari itu mereka bertiga murung dan tak banyak bicara. Sibuk dengan pikiran dan praduga masing-masing. Hati Joyo Lodaya pun diliputi keraguan. Apakah sebenarnya Surtini memang masih hidup? Mengingat ia tak pernah melihat langsung mayat perempuan itu dan di mana ia dikuburkan. Lalu mengapa ia mengganggu Retno Saraswati?
Apakah karena ingin menuntut balas atas perlakuan Joyolodaya padanya? Apakah hal ini ada sangkut pautnya dengan kematian Sabto dan Hadi tempo hari? Kepala Joyolodaya serasa hendak pecah karena terlalu berpikir keras. Malam itu, Nyai Ambarsari sedang berada di dalam kamarnya. Joyolodaya dan Retno Saraswati pun sedang berada di dalam kamar mereka. Joyolodaya memijat kaki sang istri. Sebaiknya kita segera berbelanja kebutuhan bayi kita, Kakang. Karena bila kandunganku sudah terlalu tua, nanti aku akan terlalu lelah berbelanja berkeliling pasar, ujar Retno Saraswati. Baiklah, Di. Kapanpun kau mau. Mbak Yu Ambarsari bilang bahwa di rumahnya, ia dan mendiang suaminya sudah menyiapkan semua kebutuhan calon bayi mereka. Sayang sekali, ia tak bisa memakainya. Joyolodaya mengangguk. Aku hanya berpikir akan keselamatan Nyai Ambarsari dan bayinya, Di. Itu sebabnya aku langsung membawanya secepat mungkin meninggalkan rumah itu tanpa sempat membawa apapun. Besok atau lusa kita sekalian berbelanja untuk kebutuhan Nyai Ambarsari dan bayinya. Retno Saraswati mengangguk. Matanya sudah setengah terpejam. Ia merasa lelah luar biasa. Baru saja Joyolodaya hendak mematikan lampu minyak. Tiba-tiba terdengar suara riuh derap kaki kuda dan teriakan bersahut-sahutan. Joyolodaya segera bersikap waspada. Retno Saraswati seketika membuka matanya lebar-lebar dengan tatapan kebingungan. "Apa itu, Kakang?" tanyanya. Joyolodaya memberi isyarat kepada sang istri untuk diam. Ia memadamkan lampu. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari kamar. Kunci pintunya dan jangan bukakan untuk siapapun, pesannya. Retno Saraswati mengangguk. Ia segera bangkit untuk mengunci pintu. "Hati-hati, Kakang," bisiknya sebelum Joyolodaya menyelinap keluar. Joyolodaya menuju ke kamar Nyai Ambarsari untuk memperingatkannya agar mengunci pintu kamarnya. Namun ternyata kamar perempuan itu terbuka. Nyai Ambarsari sedang berada di kamar mandi. Ia ingin menyusulnya, namun suara dobrakan pintu depan membuatnya mengurungkan niat. Joyolodaya hanya berharap agar Nyai Ambarsari bersembunyi di sana saja. Keluar kau Joyolodaya, berdebah pemberontak, keluar! Teriakan keras salah satu dari para tentara kompeni yang menyerbu rumahnya. Joyolodaya hafal betul pemilik suara itu. Dialah Kapten Josten. "Brak! Brak!" Mereka berusaha mendobrak pintu depan sekuat tenaga hingga pintu itu jebol. Joyolodaya kebingungan. Ia ingin melawan mereka, namun jumlah mereka terlalu banyak. Joyolodaya mengkhawatirkan keselamatan sang istri dan Nyai Ambarsari beserta calon bayi mereka bila ia melawan para kompeni itu. Mau apa kalian? Teriak Joyolodaya lantang di tengah ruang tamu. Pasukan tentara itu menerangi wajahnya dengan lampu senter. Joyolodaya mengerenyit silau. Ia mengelurkan lengan untuk menghalangi matanya. Kamu, ikut dengan kami, cepat!
Kapten Josten berteriak seraya menodongkan senapannya. Joyolodaya tak punya pilihan lain. Ia mengulurkan kedua lengannya agar mereka bisa mengikat tangannya. Ia akan berpura-pura menyerah dan ikut dengan mereka sejauh mungkin agar para tentara kompeni itu segera meninggalkan rumahnya tanpa melukai Retno Saraswati dan Nyai Ambarsari. Dengan siapa kau di rumah ini? Mana istrimu? Bentak Kapten Josten. Dalam keadaan tangannya terikat di balik punggung, Joyolodaya menutup mulutnya rapat-rapat. Di dalam hati, ia berdoa agar mereka tak menggeledah rumah itu. Nyai Ambarsari yang baru saja kembali dari kamar mandi ingin kembali ke kamarnya saat Kapten Josten menuju ke belakang untuk memeriksa rumah itu. Mereka bersirobok di ruang tengah. Oh, kamu istri Joyolodaya? Setengah bingung dan tanpa pikir panjang, Nyai Ambarsari mengangguk. Ia tak ingin mereka menemukan Retno Saraswati di dalam kamarnya. "Ya, aku istrinya," sahutnya. Seketika Kapten Josten mencabut pistolnya dan mengarahkannya kepada Nyai Ambarsari. Bersamaan dengan suara letupan, sebutir peluru menembus kulit Nyai Ambarsari dan bersarang di bawah tulang bahunya. "Tidak!" Nyai Ambarsari berteriak. Tangisnya pun tumpah. Di dalam kamarnya, Retno Saraswati yang meringkuk bersembunyi di sudut kamar membekap mulutnya dengan bantal saat mendengar teriakan kesakitan Nyai Ambarsari. Ayo kita pergi. Teriak Kapten Josten kepada anak buahnya. Mereka membawa pergi Joyolodaya yang terikat tangannya dengan cara menyeretnya dengan kuda. Huru-hara itu pun berakhir. Pasukan itu telah pergi dengan meninggalkan debu yang mengepul di jalan desa. Para penduduk pun mulai berani keluar dari rumah mereka dan beramai-ramai menuju rumah Joyolodaya saat mendengar Retno Saraswati yang berteriak minta tolong dari halamannya. Saat masuk ke dalam rumah, mereka melihat Nyai Ambarsari yang tergeletak di lantai ruang tamu, sekarat bersimbah darah. Dengan air ketuban yang sudah pecah. Demikianlah akhir part 12 dari kisah yang berjudul Rahasia Mertua. Apakah kalian suka ceritanya? Silakan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.